ekspektasi masyarakat tentang mega proyek IKN. Mengelola ekspektasi atau managing expectations adalah satu fase penting dalam mengelola perubahan atau change management. Komunikasi yang intensif dan ekstensif di era digital ini menjadi imperatif. Kita sadar bahwa dalam praktek manajemen, entah itu korporasi maupun pemerintahan, katanya 70% persoalan praktek manajemen atau leadership notabene menyangkut dimensi komunikasi. Kesalahpahaman adalah hal yang kerap terjadi dalam manajemen di segala lini. Sama seperti yang kita alami dalam perkara IKN atau Ibu Kota Nusantara, pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Penajam Pasir Utara di Kalimantan Timur, walau sudah melalui diskusi yang intensif di DPR, sehingga akhirnya diputuskan pemindahannya, tetap saja perlu disegarkan kembali. Perihal latar belakang atau latar depan isu IKN ini sudah banyak dibicarakan. Pada dasarnya, masyarakat Indonesia menyetujuinya. Kalaupun ada perdebatan, saat ini lebih diwarnai soal seberapa cepat proses pemindahannya. Apakah Kabupaten Penajam Pasir Utara di Kalimantan Timur itu sudah siap? Kapan siapnya? Apa kriteria siap itu? Perlu disampaikan bahwa proses awal pembangunan IKN ini boleh dikatakan super cepat. Mulai sejak Presiden Joko Widodo dan para menterinya melakukan 2 kali camping di areal hutan yang bakal jadi IKN pada tahun 2022 dan tahun 2023. Sampai sekarang, yaitu di bulan Juli 2024 saat artikel ini pernah ditulis, dan nanti 17 Agustus 2024 saat diselenggarakan upacara peringatan Hari Kemerdekaan di Istana Negara yang baru di Kalimantan Timur. Dan saking antusiasnya sampai banyak kalangan yang mengira bahwa nanti pada peringatan Hari Kemerdekaan itu seluruh sarana dan prasarana di sana sudah kelar dan siap beroperasi. Itu karena saking antusiasnya pada waktu itu ya. Padahal tidak demikian, seperti diungkap pada waktu itu oleh staf khusus Presiden, Ibu Grace Natali, baru-baru ini di Balikpapan ya waktu itu, bahwa IKN itu luasnya 4 kali Jakarta loh. Ini proyek besar sekali. IKN merupakan proyek jangka panjang yang pembangunannya mencapai puluhan tahun, yaitu 15 sampai 20 tahun. Disambungnya, saat ini pembangunan merupakan fase pertama yaitu tahun 2022 sampai 2024. Jadi 15% lah itu dari target keseluruhan. Untuk fase pertama ini, salah satu target capaian adalah Istana Negara, sejumlah kantor Menko, air, dan listrik. Masyarakat Kalimantan Timur dan provinsi-provinsi lain di belahan timur Indonesia menyambut baik mega proyek ini. Mereka mengatakan baru kali ini pemerataan pembangunan merambah ke wilayah-wilayah timur Indonesia. Tingkat pertumbuhan yang sekitar 7% adalah di atas rata-rata pertumbuhan nasional yang berada di kisaran 5%. Fase pertama pembangunan IKN ini telah membawa angin segar di tengah perjalanan panjang pemerataan pembangunan. Pembangunan IKN ini bukan lagi sekedar wacana atau diskusi di ruang rapat. Bagi mereka yang pernah melihat langsung hiruk-pikuk aktivitas alat-alat berat yang sedang giat bekerja di sana, pasti bisa bersaksi. Ini bukan proyek kaleng-kaleng. Ini pekerjaan super raksasa yang sedang dikerjakan dengan antusiasme tinggi. Ini pekerjaan visioner, pandangan jauh ke depan. Tapi harus dicacah agar bisa dikunyah publik.
Kalau kita mengacu pada Perpres 63 tahun 2022 tercantum ada 5 fase pembangunan. Fase pertama tahun 2022 sampai 2024 soal pemindahan tahap awal. Infrastruktur dasar yang utama selesai dibangun dan beroperasi mencakup infrastruktur penyediaan air minum, ketenaga listrikan, teknologi informasi dan komunikasi, pengelolaan persampahan, dan air limbah untuk penduduk pionir. Di fase pertama ini sudah mencapai sekitar 75% atau 15% dari total. Sejumlah infrastruktur dasar IKN yang dibangun pada tahap 1 ini antara lain rusun atau rumah susun bagi ASN, rumah menteri, 3 ruas jalan tol IKN, bendungan Sepaku Semoy, Istana Presiden, hingga kantor Presiden. Kawasan inti pusat pemerintahan KIPP dibereskan. Fase 2 yaitu tahun 2025 sampai 2029, pembangunan IKN sebagai area inti yang tangguh. Fasilitas transportasi umum, primer maupun sekunder sudah dapat digunakan. Perluasan kawasan pemukiman ASN dan TNI Polri, serta perkantoran pemerintahan pusat, proses pemindahan ASN diperkirakan dapat diselesaikan. Pengembangan riset dan talenta serta universitas unggulan, pembangunan lanjutan dan pemeliharaan infrastruktur dasar. Lalu fase ketiga, yaitu di tahun 2030 sampai 2034, melanjutkan pembangunan IKN dengan lebih progresif. Pengembangan utilitas terintegrasi serta kereta api akses Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman, sepinggan KIPP IKN, pemindahan lanjutan personel TNI Polri, pengembangan kawasan industri dan sektor lain dalam klaster ekonomi super hub, penguatan kota cerdas, pusat digital, serta pendidikan abad 21, peningkatan investasi dan kapasitas produksi klaster ekonomi. Fase keempat, tahun 2035 sampai 2039, membangun seluruh infrastruktur dan ekosistem 3 kota untuk percepatan pembangunan Kalimantan. Perkembangan pesat di bidang pendidikan dan kesehatan sebagai motor penggerak sektor ekonomi. Penguatan ketahanan sosial budaya masyarakat, serta peningkatan kapasitas lembaga pendidikan dan riset. Penambahan kapasitas infrastruktur dasar seiring peningkatan jumlah populasi, peningkatan kapasitas dan diversifikasi klaster ekonomi dan infrastruktur pemampu di daerah mitra. Akhirnya fase kelima, yaitu kurun tahun 2040 sampai 2045, yaitu mengokohkan reputasi IKN sebagai kota dunia untuk semua. Pengembangan angkutan umum massal berbasis jalan dari kereta api di IKN dan daerah mitra sekitarnya. Pemantapan infrastruktur dan utilitas terintegrasi. Stabilnya pertumbuhan penduduk di IKN mencapai net zero emission (NZE) dan 100% energi terbarukan. Pengembangan infrastruktur berkelanjutan menjadi kota terdepan di dunia dalam hal daya saing. Komunikasi tentang fase-fase ini mesti rajin-rajin disampaikan terus-menerus. Dengan kata lain, diulang-ulang terus, agar ingatan publik disegarkan. Mengenai para haters atau pembenci, tidak perlu dihiraukan. Haters gonna hates, jangan ambil pusing. Fokus saja pada progres report menuju Indonesia Emas 2045.